Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa abdika wa nabiyyika sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwati fillah, mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah. Kita dikembalikan oleh Allah SWT, nyawa kita dikembalikan ke tubuh kita lagi pagi hari ini. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudara kandungnya mati. Jadi sebenarnya tidur itu diambil nyawanya. Kalau Allah berkehendak akan teruskan itu nyawanya diambil sampai di atas sana nanti. Kalau berkehendak yang kemudian Allah juga kembalikan lagi nyawanya itu kepada kita. Kita bersyukur masih hidup. Artinya kita diminta oleh Allah SWT untuk meneruskan iman Islam ini, dan kita diminta untuk terus mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Kemudian kita diminta untuk bertobat sebelum mati kita. Kita syukuri ini. Alhamdulillah kita masih memiliki iman Islam. Iman Islam merupakan nikmat terutama, nikmat terbaik yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Ini luar biasa. Mari kita syukuri dengan terus berzikir kepada Allah SWT dengan berbagai macam nama yang Allah miliki, mulai dari Allah sampai terakhir 99. Kalau kita hafal nama-nama itu, niscaya kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Enggak tahu Pak, kita hafal enggak ini ya? Hafal ya Pak ya? Ini enggak hafal berarti kita ngapal habis ini. Inna lillahi
tis'un wa tis'ina isman. Allah itu memiliki inna lillahi tis'an wa tis'ina ism. Allah itu memiliki 99 nama. Asmaul Husna itu loh. Kita hafal, kita pelajari, kita ambil hikmah, kita tadaburi, kita tafakuri, udah. Kita akan menjadi orang-orang yang pasrah dengan Allah, dengan segala ketentuannya. Itu yang pertama. Mari kita bersyukur. Yang kedua, ayo kita berkirim salawat salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Beliau adalah tuannya para nabi, tuannya para rasul. Para nabi, para rasul pun semuanya menghormati Nabi Muhammad karena keutamaan yang sangat-sangat indah, sangat mulia dari beliau. Maka kita pun harus memuliakan beliau. Kita terus berkirim salawat salam kepada beliau sehingga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saya akan kaji 3 ayat. 3 ayat. 3 ayat ini berbicara tentang istidraj. Istidraj, apa itu istidraj? Ada yang tahu, Pak? Istidraj. Istidraj itu berasal dari kata durjun, tingkatan-tingkatan. Bahasanya, secara bahasa, tingkatan-tingkatannya. Istidraj ini berarti orang itu akan masuk ke dalam azab secara bertingkat, secara berurutan, step by step. Istidraj itu step, satu langkah. Jadi dari langkah ke langkah ujungnya diazab. Nah, itu namanya istidraj. Kayaknya orang tersebut diberi nikmat, kayaknya diberi nikmat, tapi itu adalah salah satu langkah yang Allah berikan kepadanya. Ternyata nikmat itu nanti berakhir pada langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah azab. Itu namanya istidraj. Diujo, dilulu, kayaknya nikmat, jebule azab. Nah ini kayaknya santai, aman, nyaman, jebulnya di belakang itu azab yang sangat mengerikan. Ini ngeri kalau kita kaum muslimin terkena istidraj, itu ngeri. Saya berharap saya pribadi dan antum semua, Bapak Ibu sekalian dan keluarga dan kaum muslimin semua tidak mendapatkan istidraj. Saking mengerikannya istidraj ini, nggak sadar kalau dia menuju, langkah-langkahnya itu menuju azab yang sangat pedih. Ini kita akan kaji itu. Tapi yang paling utama sebelum saya kaji itu, saya mengingatkan, sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Idul Adha berapa hari lagi ya? Idul Adha tanggal berapa, Pak? 27 ya? 27 April, Mei, 27 Mei, berarti 1 bulan lagi. Dalam benak saya yakin dalam benak Bapak Ibu juga sama ini. Ramadan tuh kayak nggak bisa lepas.
masih aja terngiang dengan Ramadan kita ini. Ramadan ini baru sekitar 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya 2 bulanan lah. Jadi di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang sangat tertib dalam beramal soleh. Menjadi orang yang sangat tertib dalam beramal soleh. Saat durunge subuh ya wis tangi awak dhewe sahur. Wudu, sholat subuh, bar subuh nanti ngrungokke Ustadz Kultum lagi. Ada yang di antara kita nunggu sampai syuruk. Habis itu sholat syuruk 2 rakaat. Sholat awal duha. Awal waktu duha namanya syuruk. Kemudian tambah lagi duha, tambah lagi rawatib, tambah lagi duhur, terus sampai maghrib. Itu kita udah tertib sekali. Habis itu kita isya'an, tambah lagi rawatib, tambah lagi tarawih, tambah lagi witir. Setiap hari Pak, 30 hari. Belum lagi kalau kita nambah dengan ngaji. Setiap hari ngaji, setiap hari infak. Setiap hari ngaji, setiap hari infak. Tertib sekali selama bulan Ramadan. Kita harus bersyukur itu. Karena satu Ramadan kepada Ramadan yang lain adalah alat untuk menghapus dosa bagi kita semuanya. Tapi apa pesan Allah SWT kepada kita semua? Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Kaum muslimin, kaum muslimat, jangan sekali-kali kalian seperti wanita yang setelah berhasil memintal benangnya, pintalan itu diurai, diudari tanpa sebab, tanpa alasan, kayak orang gila kan. Seharusnya benang tuh kalau sudah dipintal, pintalannya entah jadi bentuk apa gitu ya, disimpanlah di etalase, dipamerkan, ini loh, kalau mau beli, atau kalau enggak dijual, dihadiahkan kepada orang, disimpanlah, siapa tahu nanti bermanfaat, kan gitu. Pintalan benang begitu kan. Tapi ada wanita, ini yang dicontohkan memang wanita, tapi kaum wanita, kaum muslimin, kaum muslimat dilarang menyerupai wanita ini, siapapun. Karena memang kalau bicara tentang benang, wanita ahlinya. Jangan menyerupai wanita yang setelah pintalan benang itu jadi, pintalannya diurai, diudari, gak jelas. Itu larangan Allah SWT kepada kita. Sama dengan kita kan. Kita ini begitu Ramadan semuanya rapi, amalannya rapi semua. Ramadan rampung 30 dino, sesuk Idul Fitri bar salat kembali ke setelan pabrik, karatan kabeh. Waduh, kacau kan? Kalau setelan pabriknya bagus, tidak karatan, alhamdulillah. Lah kalau setelan pabriknya pas karatan, kembali berbuat maksiat. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita seperti itu. Alhamdulillah, habis kita puasa Ramadan, Allah memberikan sunnah-sunnah kepada kita yang banyak lewat Rasulnya. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, Senin Kemis, tahajud, witir. Ada witir enggak? Ada. Di luar Ramadan pun tetap ada witir. Ada duha, udah. Semampu kita. Nih, diputar lagi hari-hari itu, kita akan bertemu kembali dengan ini, Idul Adha. Ini Masjid Nur Rahim sudah berapa sapi mas? Sudah berapa sapi? 11 9, Masya Allah.
Tambah dong biar 20. Iya kan? Masya Allah luar biasa. Udah 9. Masih ada waktu sebulan nih. Kumpulkan lagi duitnya. Gitu. Diputar lagi oleh Allah SWT waktu-waktu. Ada momen-momen, ada terminal-terminal ibadah. Dari Solo menuju Klaten ada terminal, di Klaten nanti menuju Jogja ada terminal. Begitulah ibadah. Setiap tahun ada saja terminal-terminal yang memang diputar oleh Allah SWT agar kita ini mengingat, agar kita ingat Allah SWT tidak jatuh kepada istidraj, tidak lalai kepada Allah SWT. Nah ini, maka salah satu cara agar kita bisa menghindarkan diri dari istidraj adalah mengingat-ingat terminal-terminal amalan soleh itu dan berusaha untuk melaksanakannya. Itu kan terminal tahunan ya, ada terminal tahunan, ada terminal bulanan, ada terminal mingguan, ada terminal harian. Terminal harian itu apa? Ya subuhan ini, subuh, luhur, itu terminal untuk ngecas. Masuk terminal kan kita capek, ngecas, tiduran sebentar, ya kan? Ngecas HP, wudu, makan, minum, habis itu kuat lagi, berangkat lagi. Masuk lagi ke asar, masuk lagi ke maghrib, terus sampai isya lagi, sampai subuh lagi, terus muter aja tiap hari. Terminal mingguannya apa? Ya puasa-puasa sunnah, Senin Kemis. Yang paling hebat terminal mingguan itu adalah Jumatan. Jumatan itu terminal mingguan kita yang kalau kita lakukan dosanya dihapus. Dengan Jumatan itu dosa kita dihapus. Terminal bulanannya apa? Apa terminal bulanannya? Ayamul Bid. Ayamul Bid. 3 hari pertengahan di bulan Hijriah. Kan terminal tahunan banyak sekali. Ya kayak gini nih, Idul Adha, Idul Fitri. Nanti ada puasa Arafah, ada puasa Muharram, apalagi banyak sekali. Jadi semua amalan soleh yang diputar oleh Allah sesuai waktu itu agar kita mengingat Allah dan agar kita tidak masuk ke dalam kubangan istidraj. Jadi orang muslim itu seharusnya tidak terkena istidraj karena dia berputar-putar terus dengan amalan soleh. As-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu itu, wal jum'atu ilal jum'ati, Ramadan ila Ramadan, ya kan? 5 kali salat dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. Itu semua adalah terminal-terminal atau alat-alat untuk menghapus dosa-dosa kita selama yang dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi dosa besar tidak bisa hilang dengan sholat 5 waktu. Dosa besar tidak bisa hilang dosanya dengan Jumatan. Dosa besar tidak bisa hilang dosanya dengan Ramadan. Tidak bisa. Bisanya gimana? Ditobati dulu. Terus sholat 5 waktu, sholat Jumat, Ramadan tadi sebagai alat, sebagai pendukung. Jadi harus tobat dulu dari dosa besar. Gitu. Idajtunibatil kabair, karena ada kata-kata itu. Apabila dosa-dosa besar dihilangkan. Artinya dosa-dosa kecil itu otomatis terhapus dengan sholat 5 waktu. Dosa-dosa kecil itu akan terhapus otomatis dengan Jumatan. Dosa-dosa kecil itu akan terhapus otomatis dengan Ramadan. Tapi nek dosa besar harus tobat dulu. Terus sholat 5 waktu, Jumatan, Ramadan ke Ramadan itu dilakukan. Nah itu semua ulama sepakat.
Semua ulama sepakat. Jadi ini saya mengawalkan cara terlebih dahulu, solusi terlebih dahulu agar kita terbebas dari istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah tahapan seseorang jatuh ke dalam azab yang begitu besar. Orang itu diberi nikmat, tetapi dia masih melakukan perbuatan maksiat. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat Allah memberikan kepada seseorang sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang oleh seseorang itu dicintai, diberi harta, diberi nikmat, diberi apapun lah pokoknya yang menyenangkan, diberi jabatan, diberi kekuatan, diberi waktu yang luang, diberi kesempatan, diberi uang, diberi pokoknya semuanya enak buat dia, sugih, waras, sehat, punya jabatan, kalimatnya dinut, ucapan-ucapannya diikuti manusia. Udah semuanya dikasihkan itu sama Allah SWT. Wa huwa muqimun ala ma'asihi wa huwa, sedangkan dia muqimun, tetap berdiri di atas ma'asihi, maksiat-maksiatnya. Orang yang diberi berbagai macam nikmat tadi tetap berdiri di atas kemaksiatan, tetap melakukan maksiat. Fa'lam, ketahuilah, innahu istidraj, itu adalah istidraj. Ini adalah istidraj tadi. Bertahap-tahap dia akan masuk ke dalam azab. Itu. Jangan dikira orang yang punya kekuasaan tapi kemudian dia banyak maksiat itu nikmat, itu istidraj. Itu bukan nikmat tapi istidraj. Makanya saya mencoba untuk menyampaikan, walaupun ini tidak semua harus seperti ini ya. Rata-rata Mas, rata-rata Bu, Pak, orang dolim itu rata-rata umurnya dawa. Gini apa mboten? Kok ra mati-mati to, dolim terus bola-bali ra mati-mati gitu kan. Iya ya. Sing suka jajah mana itu? Palestina itu. Presiden Israel, umpamanya Presiden Amerika Serikat. Sing suka jajah Israel sampai hari ini kok ya sehat-sehat terus yo. Kok ora tau lara ngono lho. Padahal awak dhewe iki lek ndongake ben lara kowe ya ngono ta. Iki orang ndak pernah sakit malah. Gini apa gitu? Ini orang malah nggak pernah sakit, sehat terus, duitnya melimpah, kekuasaannya selalu berada di atas angin, orang lain selalu mengikuti dia. Nah gitu, dia ada saja kebijakan-kebijakan yang selalu merugikan Palestina umpamanya ya kan, contoh. Kok orangnya itu malah panjang umur, dawa umur ya, pokoknya nggak bisa jatuh-jatuh lah gitu. Memang begitu, sunnatullah dari istidraj itu begitu. Diberi berbagai macam kemewahan, kenikmatan, keluasan, sampai kemudian dia tidak merasa, jatuhlah dia dalam kubangan azab. Persis koyo Fir'aun. Fir'aun ketika menantang Nabi Musa itu kan semakin di atas angin, duitnya banyak, kekuasaannya banyak. Begitu dia merasa di atas angin, hei Musa, kamu itu lari-lari ra nganggo kuda, ra nganggo onto, mau kemana lagi? Akhirnya Nabi Musa diminta sama Allah mengeluarkan mukjizat kan, dipenrungke wi
lautnya itu, lautnya terbelah, seret, Nabi Musa lewat. Kamu pasti saya kejar. Nih loh, aku membawa kereta kuda. Kita semua tentara-tentara membawa senjata di atas angin. Kamu mesti kalah. Justru apa yang terjadi ketika orang dalam posisi seperti ini masih istidrat ini. Tahapannya masih istidrat. Orang begitu masih dalam posisi yang sangat kuat inilah dia mati dalam kubangan azab. Begitu Nabi Musa berhasil lolos dari lautan itu, mereka yang mengejar baru sampai di tengah. Allah tutup itu lautannya. Mereka semua mati. Firaun dan tentara-tentaranya, Haman dan yang lainnya mati dalam kondisi merasa mampu bisa mengalahkan Musa. Hancur. Itu istidrat. Seakan merasa di atas angin, tapi pasti jatuh. Kita tinggal nunggu aja cerita Fir'aun ini nanti akan sampai kepada Donald Trump atau siapa jenenge sing Israel iki siapa? Siapa namanya? Netanyahu. Ya Allah, lali aku. Lihat aja. Tinggal nunggu aja. Jadi istidrat tuh kayak gitu tuh. Nah sekarang gini, apa tahapan istidrat itu? Tahapannya ada 8. Kita harus membuka surat Al-An'am ayat 42 sampai 44. 42, 44. Itu tahapan-tahapan istidrat. Apa kata Allah SWT? Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengutus rasul kepada umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, lalu kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan penderitaan agar mereka tunduk merendahkan diri. Al-An'am 42. Nanti kita akan kaji tafsirnya. 43. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Mengapa ketika siksaan kami datang kepada mereka, mereka tidak merendahkan diri? Mengapa ketika siksaan kami datang kepada mereka, mereka tidak nunduk? Bahkan hati mereka cenderung menjadi lebih keras. Orang malah nunduk, malah nantang. Orang malah nunduk malah nantang, padahal sudah kami ingatkan. Tapi enggak nunduk malah nantang. Bahkan hati mereka menjadi keras dan setan menjadikan amalan-amalan mereka terasa indah. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Setan membuat amalan-amalan mereka terasa indah. Ya udah, akhirnya mereka nggak sadar. Karena perbuatan buruk mereka dihiasi. Ini bukan buruk, santai aja. Kamu memang benar, kamu di atas angin kok lah gitu. Ayat terakhir, ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtah faidahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka sudah melalaikan seluruh yang kami ingatkan, kami membuat tazkirah, kami membuat peringatan kami berikan kepada mereka, mereka lupa, mereka lalai dengan peringatan itu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', mereka tidak akan langsung kita hancurkan. Justru ketika mereka lalai itu semua, kami buka semua dunia untuk mereka. Semakin lalai dia, semakin dibuka dunia untuk mereka, semakin dibuka keluasan untuk mereka, nggak langsung dihancurkan. Hatta farihu, ketika kemudian mereka bangga, mereka merasa senang, mereka bahagia dengan seluruh yang dibukakan Allah kepada mereka.
akhadnahum baghtah, saat itulah kami akan memberikan azab kepada mereka secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, kemudian mereka terdiam berputus asa atas azab itu, nggak bisa lari. Jadi ketika orang lalai itu justru tidak saat itu diberi azab, enggak. Orang lalai dengan peringatan, dibuka lagi pintu dunia. Dibuka lagi pintu dunia. Semakin luas, semakin kencang, semakin kebijakannya diikuti, semakin sombong, semakin udah semuanya luas buat dia. Saat dia merasa luas itulah, kemudian dia merasa bahagia atas itu semua, azab datang tiba-tiba. Hati-hati, Pak. Kaum muslim tidak boleh terkena ini. Kaum muslim tidak boleh terkena. Karena apa? Kaum muslim itu kalau ada peringatan dia nunduk. Diingatkan sekali, menteles umpamane ya, ini sing ngapunten, kaum mukmin sing rada ngapunten ya. Dilengke sepisan menteles, Allah ra salat ra apa-apa. Sesuk neh ditekani meneh. Salat ki nentremke ati, Allah nentremke ati apa aku salat ya ora enek manfaate umpamane. Menteles meneh. Intinya jangan menteles terus. Ada peringatan harus nunduk. Nangis akhirnya, iya aku harus sholat, iya bener aku harus. Akhirnya nggak jadi baghtah, nggak jadi azab secara tiba-tiba. Jangan. Mukmin itu kan kalau ada peringatan dia pasti akan menerima walaupun terkadang terlambat. Tapi orang yang terkena istidraj dengan berbagai macam peringatan, dia tidak mau menerima, bahkan dia berbangga diri, dia lalai, berbangga diri, kemudian dibuka oleh Allah berbagai macam kemudahan, baru azab datang. Itu makna ayat 42, 43, 44. Sekarang mari kita baca satu persatu. Apa 8 tahapan istidraj? Yang pertama, berdasarkan ayat tersebut, yang pertama, pasti setiap manusia diberikan oleh Allah SWT peringatan Rasul. Rasul datang kepada manusia itu. Rasul datang kepada suatu kaum tersebut. Semua manusia, semua kaum akan diberikan oleh Allah SWT Rasul, akan diberikan oleh Allah SWT para nabi di antara mereka. Kalau Nabi Muhammad kan nabi terakhir ya, nabi terakhir. Sampai akhir zaman tidak ada nabi lagi. Bahkan nanti Nabi Isa yang muncul akan ikut Nabi Muhammad. Lalu siapa yang memberikan peringatan kepada umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini? Kita umat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian semua wahai umat Nabi Muhammad umat yang wasatiyah. Umat yang berada di tengah-tengah umat yang lain, memiliki akidah yang benar, memiliki syariah yang benar. Akidahnya enggak melulu, akidahnya tidak akidahnya tidak sesat lah. Akidahnya tidak sesat, syariatnya tidak sesat, syariatnya pas. Tidak terlalu memudahkan, tidak terlalu menyusahkan. Akidahnya kita juga gitu. Akidah yang kita miliki, akidah Islam itu tidak menyusahkan dan tidak terlalu memberatkan dan juga tidak terlalu meringankan. Akidah kita ada. Soalnya ada akidah orang yang terlalu memberatkan, ada juga akidah yang terlalu meringankan sampai tidak merasa percaya ada Allah. Gitu. Syariat kita juga begitu, akhlak kita juga begitu. Kita menjadi umat wasat, umat di tengah-tengah umat yang lain, agar kita menjadi apa? Litakunu syuhada. Kamu nanti akan menjadi saksi atas umat itu. Kalian sudah memberikan kepada mereka berbagai macam peringatan-peringatan, sebagaimana Nabi memberikan peringatan kepada umatnya. Berarti kita umat manusia, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu mewarisi perbuatannya Nabi, berdakwah kepada seluruh umat, termasuk kita. Maka nanti kita yang hidup di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah umat yang hegemonik,
di tengah-tengah umat yang dinamis luar biasa, kita menjadi umat yang akan menjadi saksi, umat yang akan menjadi saksi kelak di akhirat. Kalau wahai Allah, kami sudah menyampaikan apa yang kau perintahkan, kami sudah menyampaikan kepada mereka apa yang kau larangkan, gitu. Maka tahapan istidraj itu apa? Nomor 1, diutusnya Rasul kepada umat, diutusnya pewaris-pewaris Rasul kepada umat untuk memberikan peringatan-peringatan. Cuman masalahnya setelah diberikan peringatan itu, tahapan berikutnya, umat yang diberikan peringatan itu, orang lain yang diberikan peringatan itu lalai. Nanti kan gitu. Kalau kita kan enggak. Setelah kita diberi peringatan, kita tidak lalai, kita ngikuti peringatan itu, maka kita tidak termasuk istidraj. Nah gitu. Kita tidak termasuk dalam tahapan istidraj karena setelah ada peringatan kita melakukannya, melaksanakan peringatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tadi sudah dikasih Rasul, sudah dikasih Nabi, sudah dikasih orang-orang yang memberikan peringatan, orang tadi akan diberikan kesempitan dan penderitaan, al-ba'sa wad-dharra. Setiap orang pasti akan memiliki penderitaan. Setiap manusia pasti memiliki masa susah. Semua manusia, semuanya. Tujuannya apa atau masa susah itu? Agar Anda merasa, agar kita merasa bahwa ada Allah yang layak, yang wajib dijadikan sebagai zat yang kita pegangi. Karena kita butuh sesuatu, minta sama Allah. Jadi tujuannya begitu, dikasih kesempatan, dikasih penderitaan, dikasih kesempitan, agar kemudian kita menderita, kita sempit itu butuh Allah, ya Allah. Nah gitu. Dikasih kesempitan, dikasih penderitaan, ya Allah gitu. Jangan malah mutung, jangan malah mencak-mencak. Harus minta kepada Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, datang Rasul, datang peringatan, datang kesempitan. Yang ketiga adalah setelah kesempitan itu datang, kita tunduk. Bagi yang tidak terkena istidraj, kita tunduk. Bagi yang tidak terkena istidraj, kita akan merendahkan diri. Bagi mereka yang terkena istidraj, tahapan ketiga adalah mereka pongah, mereka mencak-mencak, mereka sombong. Hati-hati, kesombongan terkadang loh ya Pak ya, tidak dengan cara meminta kepada Allah. Oh ini nganu, hitungannya aku berarti kurang, hitungannya kurang, berarti aku hitung ulang. Seret, membangun masjid, membangun rumah umpamanya ya, membangun rumah enek sing bentet, oh berarti hitungan kurang, oh hitungannya tak perbaikilah gitu. Setelah masjid bentet itu selesai, tuh kan, siapa dulu yang ngitung? Nah itu, tidak nunduk diri, tapi sombong dengan teori yang dia miliki, sombong dengan pekerjaan yang dia miliki. Tidak malah minta sama Allah, tidak mengembalikan penderitaan itu kepada Allah, ya Allah aku ingat engkau, enggak, tapi malah justru dia semakin sombong. Oh ini kalau bukan aku yang menyelesaikan nggak bisa nih. Nah hati-hati Pak, ini terkadang juga jadi istidraj. Tahapan istidraj yang ketiga tadi apa? Orang muslim yang tidak terkena istidraj, dia akan menundukkan diri, dia akan ingat Allah. Tapi orang yang terkena istidraj adalah sebaliknya, dia sombong, dia pongah, dia tidak tunduk. Maka yang keempat, ikhwati fillah, ditegaskan di dalam ayat tersebut, mereka tidak mau tunduk ketika azab awal datang. Mereka tidak mau tunduk ketika azab awal datang, belum azab akhirnya, azab awal. Malah sombong, malah pongah. Terkadang setelah rumah itu bentet, rumah itu jatuh. Rumah jatuh itu, wah ini mesti perhitungannya salah lagi nih. Hitung lagi sama dia.
bangun rumah lagi. Ini udah bener nih, nggak mungkin jatuh lagi. Dia tidak sadar bahwasanya Allah memberikan itu agar kita kembali, tapi tidak. Semakin dia jauh, dia hanya peduli dengan teori, dia hanya peduli dengan akalnya, dia hanya peduli dengan informasi yang dia miliki, tidak kembali kepada Allah SWT. Itu nomor 4. Nomor 5 sudah. Kalau nomor 5 sampai nomor 8 ini intinya khusus untuk orang-orang yang terkena istidrat. Saya tidak akan bicara orang mukmin. Nomor 5, orang yang terkena istidrat pasti hatinya keras. Kalau tadi cuma sebatas mengunggulkan ilmunya, mengunggulkan teorinya, mengunggulkan kemampuannya, mengunggulkan potensinya, begitu masuk nomor 5 hatinya semakin keras. Dibuktikan dengan apa? Hatinya semakin keras itu dibuktikan dengan apa? Setiap kali ada peringatan-peringatan apapun dia nggak peduli. Ini adalah perbuatanku. Semakin keras ya. Summa qasat qulubuhum. Itu yang nomor 5. Nomor 6, setelah hatinya mengeras, tidak ada satupun peringatan yang mampu membuat hatinya tunduk. Apa yang nomor 6? Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Perbuatan itu dihiasi oleh setan. Dia merasa tidak salah. Nggak ada salahnya perbuatan dia itu. Pokoknya merasa nyaman dengan perbuatan itu. Padahal sombong itu salah. Padahal sombong itu salah. Hatinya keras itu salah. Atos wong iki. Tapi ketika dia atos ini, dia nggak merasa atos karena setan sudah menghiasi perbuatannya. Kamu tuh mbok jangan ngeyel toh lah gitu kan, kita nek ngomong kan gitu sama orang ngeyel. Kamu tuh mbok jangan ngeyel dikandani wong tua apik-apik kok malah kayak gitu. Ora apa-apa to mbok nih. Wong nyatane aku yo tambah sugih. Nah. Jadi merasa perbuatannya itu tidak ada yang salah karena setan berhasil menghiasi perbuatan itu. Ya Allah. Itu yang ke-6. Yang ketujuh, Allah tidak menghancurkan dia tiba-tiba. Nomor 7, padahal hatinya sudah dibuat oleh setan terhiasi seluruh perbuatan maksiatnya. Tidak akan serta-merta saat itu langsung timbul adab, tidak. Tapi yang nomor 7 adalah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Orang yang seperti ini justru oleh Allah akan diberi berbagai macam keluasan. Kanan luas, kiri luas, pokoknya kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, buat dia luas. Kok semakin hari semakin enak gitu. Itu nomor 7. Terakhir nomor 8, saat itulah azab akan datang tiba-tiba. Dan dia ketika terkena azab, fa'idahum mublisun, mau bangkit dari azab itu udah tidak bisa. Kenapa ada orang yang diistidrat ketika kena azab mau bangkit nggak bisa? Karena sudah melewati poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 dan 6 4, 5, 6 itu kan sudah muncul peringatan-peringatan. Dia lalaikan seluruh peringatan itu. Maka ketika dia mau sadar ketika azab sudah berada di akhir mengenai dia, tidak mungkin bisa. Persis kayak Firaun. Kenapa? Karena Firaun itu ketika dia kena laut dikelepke bahasa Indonesia nih. Ditenggelamkan. Ketika dia sudah ditenggelamkan di lautan, itu kan seluruh peringatan tadi sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Malah dia kemudian menjadi-jadi, semakin hari semakin bongah, semakin luas, semakin merasa nyaman. Begitu ditenggelamkan oleh Allah SWT di dalam lautan, dia merasa ingat, oh iya bener, Nabi Musa punya Tuhan yang lebih kuat daripada saya. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan malaikat Jibril enggan mendengar sosok Fir'aun ini menyebut nama Tuhan. Akhirnya
Basa Jawane ditapuk, pok. Gitu kan? Oh iya, ternyata benar ada Tuhannya Nabi Musa. Aku bukan Tuhan. Maunya menyebut la ilaha, maunya ya kalau dalam analogi saya, maunya menyebut la ilaha illallah, tapi akhirnya dia hanya bisa menyebut la ilaha, Allahnya hilang. Begitu masuk la ilaha, tok ditapuk karo malaikat. Nah ngono kuwi. Mau apa istilahnya? Menginginkan apa ya? Menginginkan bangkit dari azab itu sudah enggak diterima. Itu namanya istidrot. Orang kalau di istidrot itu, Pak, Bu, hati-hati. Orang kafir ini udah contohnya udah banyak. Contohnya udah banyak sekali. Sebelum Bunyamin Netanyahu hari ini, Presiden Israel hari ini, ada presiden Israel sebelumnya yang juga sangat suka sekali membantai orang-orang Islam di Gaza, di Palestina. Itu matinya kan ngeri kan. Mencoba untuk kembali kepada Tuhannya udah nggak bisa, orang istidrotnya udah dilalui semua. Sampai ada juga suatu tokoh, saking bencinya dia kepada Islam, berbagai macam peringatan tidak diindahkan, semakin pongah, semakin merasa nyaman. Di saat dia merasa nyaman itu, tokoh ini kemudian hanya kemasukan nyamuk lewat hidungnya. Nyamuknya nyala terus gak mati-mati, bingung dia kan, mau gimana, mau berbuat di mana, susah diobati. Udah mencoba sadar, ya mati dalam kondisi seperti itu. Gimana nyamuk masuk ke sini nggak keluar, entah nyamuk, entah bakteri atau apa. Udah begitu azab turun, dia mencoba untuk bangkit dari azab itu, mencoba sadar, udah tidak bisa, karena seluruh tahapan peringatan sudah diberikan oleh Allah kepada dia, tapi dia merasa congkak dan pongah atas peringatan itu. 8 tahapan istidrot yang ada di dalam surat apa tadi? Surat Allah ya Rabbi, Al-An'am ayat 42, 43, 44. Nanti silahkan dibaca kembali Bapak Ibu sekalian. Tahapan berikutnya, poin berikutnya adalah saya harus menyampaikan, tapi karena waktunya sudah habis nggih. Poin berikutnya sebenarnya yang harus saya sampaikan adalah, sebenarnya siapa sih orang-orang yang pasti terkena istidrot di dunia itu? Siapa orang-orangnya? Nanti kita akan bahas itu, mungkin minggu depan atau bulan depan. Siapa saja orang yang pasti terkena istidrot? Kalau saya, kalau Anda semua Bapak Ibu sekalian yang ngaji, yang kajian ini, saya yakin setiap kali ada tahapan-tahapan istidrot, masuk nomor 1 atau 2 kita udah hilang. Kenapa? Karena setiap peringatan kita langsung ingat kepada Allah dan Rasulnya kan. Ingat kepada Allah, ingat kembali kepada jalan yang benar. Kalau muslim begitu. Nah sebenarnya siapa yang nanti masuk dalam tahapan istidrot dan hampir-hampir nggak bisa keluar? Ada ternyata orang-orangnya. Orang-orangnya ada, tipe-tipenya ada, berdasarkan kajian Quran dan Sunnah ada. Itu insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan yang terakhir, kalau orang sudah masuk istidrot di dunia, apakah di akhirat nanti masih kena azab? Orang yang diistidrot di dunia, di akhirat azabnya lebih besar. Azabnya lebih besar. Ini kalau orang yang diistidrot atau orang kafir lah terutama nih. Tapi kalau orang Islam, terkadang orang Islam itu dikasih peringatan berupa sakit. Gara-gara sakit ini kemudian terkadang dia meninggal. Apakah dia terkena istidrot? Tidak, dia tidak terkena istidrot. Orang sakit kalau kemudian dia tobat, dia melazimi sakit itu dari Allah, dia merasa ini dari Allah, dia udah sadar, dia udah tobat namanya. Maka nanti di akhirat azabnya setidaknya dikurangi atau bahkan azabnya dihilangkan gara-gara sakit itu. Gara-gara sakit itu. Ini bedanya antara orang Islam dengan orang yang non Islam yang terkena istidrot. Gitu ya. Insya Allah kita akan bahas ayat-ayat yang berbicara masalah ini di kesempatan lain. Karena 8 tahapan istidrot ini sendiri, kalau mau diterangkan satu persatu, setiap poin itu ada hadisnya sendiri-sendiri. Tapi setidaknya apa yang kita sampaikan tadi sudah memberikan wacana yang sempurna.
atas apa itu istidraj. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak salah kata. Insyaallah pekan-pekan depan, bulan depan kita akan bertemu lagi membahas dan mengkaji ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulnya. Insyaallah. Semoga Allah menjadikan niat kita, menjadikan perbuatan kita sebagai amal soleh dan dicatat menjadi pahala besar. Insyaallah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.